Tingginya kenaikan kasus COVID-19 di wilayah Jabodetabek selain menyebabkan penuhnya ruang perawatan di rumah sakit, juga menyebabkan kelangkaan stok oksigen. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyelidiki kelangkaan obat dan oksigen untuk penanganan COVID-19 di Jakarta. Dinas Kesehatan Kendari menyebutkan kelangkaan terjadi. Halo guys. Halo. Guys. Sorry dok, aku tadi lagi lapar. Kalian pada bahas apa sih di grup kok pada siru? Makanya jangan pernah ketinggalan sama berita. Berita-berita terbaru ini, obat-obat sama sediaan alat kesehatan itu udah mulai langka di Indonesia. Nah, kok bisa serius? Ya, kita kan udah tahu nih, corona tuh udah ada sejak Maret 2020. Nah, ini nih udah masalah bisa. Nah, bener tuh. Pemerintah nih udah ngelakuin segala cara, mulai dari pembatasan aktivitas, ngelaksanain protokol kesehatan, terus penutupan fasilitas masyarakat. Tapi COVID-19 masih terus meningkat. Pasiennya masih terus meningkat juga setiap harinya. Nah, padahal tenaga kefarmasian juga sudah berperan, tapi banyak masyarakat masih merasa cemas karena obat-obat digunakan secara berlebihan, dibeli secara berlebihan. Nah, karena kekhawatiran yang berlebih tadi, masyarakat tuh jadi berbondong-bondong beli barang secara berlebihan. Padahal pemerintah telah menghimbau untuk membeli barang seperlunya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, banyak kita temukan informasi yang tidak akurat tentang resep obat COVID-19, termasuk berita-berita hoax lainnya yang menyarankan berbagai resep obat padahal tidak ada bukti secara klinisnya. Tapi kalian tahu nggak sih, kemarin kan aku ada ke toko nih, beli vitamin C sama susu steril. Tapi kok harganya itu udah pada mahal-mahal banget itu, udah beda dari harga normalnya. Nah, itu dia. Dalam situasi darurat ini, ada aja nih pihak yang nggak bertanggung jawab yang menggunakan kesempatan ini untuk mencari keuntungan. Mereka sengaja menaikkan harga setinggi mungkin karena tahu masyarakat lagi butuh, tapi barangnya langka. Tapi kalian tahu nggak sih guys, kalau di daerah tertentu itu masih banyak yang kelangkaan obat dan alat kesehatan. Seperti tabung oksigen juga masih banyak juga yang kurang. Seperti di Kalimantan dan Sulawesi, banyak berita yang ngebahas kalau di daerah itu masih sedikit mendapatkan obat-obatan dan tabung oksigen untuk pasien COVID-19. Masih banyak banget orang yang nggak dirawat di rumah sakit atau isoman di rumah yang nggak dapat pengobatan secara tepat. Kok bisa ya nggak merata kayak gitu? Nah, gini ya. Pak Jenderal Gabungan Gudang PBF yang besar itu aja udah pernah ngomong ke masyarakat. Siapa yang namanya ya? Pak Jenderal Andreas Sastro Harjo. Itu kan sekretaris jenderal gabungan perusahaan besar farmasi. Udah ngingetin ke masyarakat kalau kita disuruh beli obat itu sesuai dosisnya, jangan berlebih. Tapi masyarakat itu masih kekeh, dia tuh beli dosis yang nggak sesuai, boros. Makanya jadi langka itu obat mungkin. Nah, tapi kita juga harus tenang, karena masalah ini udah diselidiki sama anggota Polri. Terus kita di negara kita itu udah dilindungi sama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan perlindungan konsumen. Jadi, barang siapa yang sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah akan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Nah, upaya untuk mengatasi kelangkaan obat-obatan terkait penanganan pandemi COVID-19 ini salah satunya lewat peluncuran telemedicine. Juru bicara Menko Bidang Kementerian dan Investasi, Bapak Jordi Mahardi, mengatakan pemerintah meluncurkan layanan telemedicine yang akan menjawab kesulitan masyarakat mendapatkan obat di masa pandemi. Obat-obat ini akan diberikan secara gratis kepada yang bersangkutan. Kapolri akan menempatkan polisi di lokasi penjualan obat.
sehingga bisa mencegah timbulnya oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, oh iya guys, untuk mengatasi ataupun cara agar pasokan oksigen itu tidak langka, jadi kan tingginya jumlah pasien COVID-19 itu membuat kebutuhan oksigen semakin besar. Nah, kebutuhan oksigen yang semakin besar ini menyebabkan stoknya itu menjadi langka. Nah, maka dari itu pemerintah itu menjalankan 3 strategi untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama itu strateginya yaitu dengan cara mengimpor oksigen dari luar negeri. Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Perindustrian telah mengizinkan impor oksigen sebesar 600 sampai 700 ton per hari. Nah, kemudian strategi kedua dengan mengambil kelebihan suplai oksigen dari industri. Nah, menurut mereka, sejumlah perusahaan besar itu sudah banyak membantu memasok oksigen untuk para medis. Nah, perusahaan yang memiliki kelebihan suplai ataupun excess capacity dari oksigennya itu sekitar 360 sampai 460 ton per hari loh. Jadi bisa dipakai ke Kementerian Perindustrian. Nah, kemudian strategi ketiga yaitu dengan mengimpor konsentrator oksigen untuk rumah sakit maupun rumah-rumah biasa. Konsentrator oksigen ini dapat mengambil oksigen dari udara, kemudian diproses dan dapat dihirup untuk pasien. Oh, jadi gitu. Padahal kan sekarang nih kita lagi dilanda wabah COVID-19. Kenapa sih masih banyak orang-orang yang mau egois sendiri dengan membeli obat-obatan dan alat kesehatan itu secara berlebihan? Padahal kita ketahui belum tentu loh itu benar-benar berguna untuk mereka. Sedangkan di luaran sana masih banyak orang-orang yang benar-benar membutuhkan obat-obat dan alat-alat kesehatan itu. Iya, bener banget, Din. Kalau zaman sekarang itu banyak banget masih orang yang memikirkan dirinya sendiri, padahal banyak orang lain yang lebih membutuhkan sesamanya untuk pengobatan COVID yang benar-benar yang positif, baik yang isoman maupun yang di rumah sakit. Tapi nggak apa-apa guys, kan pemerintah kita itu sudah menjalankan beberapa strategi yang bisa mengatasi masalah inilah. Ada hukumnya juga, jadi insya Allah lah setiap oknum yang tidak bertanggung jawab ini bakal dihukum gitu. Iya, semoga harapan kedepannya kejadian kayak ini nggak keulang lagi. Semoga kita jadi apoteker kedepannya juga bisa membagikan obat sebagai untuk para pasien dengan baik. Amin. Ya, benar banget, amin. Amin. Udah paham kan, Din? Udah. Aku mau Kalau laprak. udah paham. Oke, ngelaprak. Tugas kalian banyak, tugas kita banyak. Banyak banget sih sebenarnya ya. Kita lanjut Ya udah, lagi guys. Deket. Nanti Udah kita malam diskusi juga lain nih. waktu Kita ya. lanjut aja. Udah malam juga. Aku izin live ya. Ya, makasih Oke, guys. guys. Oke, buat kalian semua Malam, semangat. guys. Sebetulnya, kelangkaan dan keterbatasan obat pada pandemi wabah COVID-19 ini didasari oleh adanya panic buying atau kepanikan massal oleh masyarakat konsumen yang seringkali mengarah pada hal-hal negatif seperti antrian panjang, kecemasan yang luar biasa, kehabisan stok dalam jumlah besar, hingga akhirnya secara signifikan berdampak negatif pada pasar pasokan sediaan COVID-19. Di sini saya akan memberikan beberapa saran implikasi yang bisa dilakukan untuk menekan adanya panic buying ini. Kami memberikan beberapa saran implikasi, di antaranya yaitu yang pertama, membatasi penjualan barang. Misal, setiap orang boleh membeli dengan jumlah tertentu setiap waktu tertentu atau per minggu. Dan penerapan besaran harga berkali-kali lipat jika konsumen membeli lebih dari jumlah yang ditentukan. Yang kedua, yaitu membuat aturan prioritas bagi orang lanjut usia dan anak-anak. Ketiga, menguatkan peran otoritas dalam mengontrol harga, mengatur penyaluran barang, dan menindak oknum yang merugikan konsumen. Keempat, menyediakan pembelian barang secara daring dengan tetap menerapkan aturan jumlah barang dan prioritas pembeli. Yang kelima, menyebarkan informasi positif, jelas, terbuka, dan proporsional mengenai ketersediaan barang. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu menekan penyebaran informasi yang menyesatkan dan palsu atau hoax.